senang dan menenangkan, senang dan menyenangkan, bahagia dan membahagiakan. Jadi dia itu bukan hanya senang untuk dirinya sendiri, tapi membahagiakan orang. Dia itu bukan tenang untuk dirinya sendiri, tapi bisa menenangkan orang. Ya. Bahkan istrinya berada di sisinya itu ada ketenangan. Istrinya ditinggal pergi tenang. Tidak ada rasa khawatir. Karena percaya dan yakin suaminya adalah orang yang beriman, bertakwa, pasti selalu dalam jalan kebenaran. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi keberadaan orang seperti ini itu dimanapun dia berada, dia selalu bahagia, membahagiakan, tenang, menenangkan, senang dan menyenangkan. Sebaliknya, orang kalau imannya rendah, bahkan tidak punya iman, dimanapun dia jadi masalah. Itu kalau bahasa Malangnya tewur. Tewur tenan ada iki jalan. Iya kan? Ada yang asli Malang nggak? Ngerti bahasa tewur berarti ya? Ruwet. Tewur wis pokoknya. Welut tenan aja nih. Launyu dicewekel gak kena. Janjine dicekel ya gak kena. Omongane dicekel gak kena. Welut tenan aja. Itu orang kalau imannya rendah atau bahkan tidak ada iman itu dimanapun dia berada membuat masalah. Gitu. Dengan anaknya bikin masalah, dengan istrinya bikin masalah, dengan mertuanya bikin masalah. Ya. Dia kadang-kadang ingin menyelesaikan masalah yang tanpa masalah. Ikutlah dia programnya Pegadaian. Tapi malah menambah masalah. Nambah masalah. Sertifikat mertua digadekan. Ya kan? Maunya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dari masalah. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alla inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ini sudah gambarnya sudah bukan bayi lagi, ya. Tapi ini orang dewasa, aulia Allah. Aulia itu jamak dari wali. Aulia itu jamak dari wali. Wali. Wali itu bukan orang yang sakti mandraguna. Ya. Wali itu bukan orang yang sakti mandraguna. Wali itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Itu wali. Ala inna awliya Allahi, ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang dicintai oleh Allah. Jadi tingkatannya itu sudah Allah cinta kepadanya. Karena dia cinta kepada Allah, maka Allah cinta kepadanya. Cinta kepada Allah. Jadi manusia itu punya rasa cinta. Setiap manusia punya rasa cinta. Dunia ini Allah menghiasinya pada manusia dengan rasa cinta. Karena kalau hidup tanpa cinta itu bagai taman tak berbunga. Rumah lagi. Jadi dengan cinta itulah, tapi manusia yang beriman itu yang dicintainya adalah Allah. Sehingga Allah mencintainya itu tingkatan waliullah. Tingkatan waliullah. Jadi kalau misalnya di sini ada minuman, ada kopi, ya,
ada ini kopi juga, ada istrinya, ada anaknya. Dia cinta kepada anaknya, dia cinta kepada istrinya, dia senang pada kopi, tetapi itu karena cintanya kepada Allah. Dia hanya mencintai sesuatu yang halal dan baik. Ya. Dan dia akan membenci sesuatu yang buruk dan dibenci oleh Allah. Orang itu kalau sudah bisa begitu, maka akan menjadi tingkatan wali. Dia mencintai karena Allah. Itu imannya sempurna. Imannya sempurna. Ya. Rasulullah SAW beliau bersabda begini, man ahabba lillah wa man abghadha lillah wa man mana'a lillah wa man a'ta lillah faqad istakmala imanah. Siapa yang dia mencintai sesuatu karena Allah, semata-mata cintanya karena Allah, bukan karena sesuatu itu. Kebanyakan orang tertipu mencintai makhluknya Allah karena makhluknya itu. Coba kita ingat-ingat, ya, ingat-ingat syair lagu tentang cinta, atau ingat-ingat rayuan-rayuan yang di film-film remaja, ya kan? Jadi kalau bertanya gitu, kalau ditanya oleh kekasihnya, emang apa sih yang kamu cintai dari aku? Nah, gitu, ya kan? Apa sih yang kamu cintai dari aku? Kapan kamu mulai cinta kepadaku? Oh, ini karena yang bertanya ini belum yakin, ya. Kekasihnya ini betul-betul mencintai dirinya apa enggak? Maka dia bertanya, mulai kapan? Aku mencintaimu sejak pandangan yang pertama. Oh, gitu. Terus apa yang membuatmu jatuh cinta kepadaku? Lirikan matamu menarik hati. Oh, senyumanmu manis sekali. Sehingga membuat aku tergoda. Lagu lagi. Arafik. Nah, jadi orang itu kadang mencintai sesuatu yang cintanya berawal justru dari fisiknya itu. Tapi kalau orang, nah ini yang harus kita tata batin kita itu. Level kita harus kita naikkan. Jamaah majelis anti galau, level keimanannya harus dinaikkan. Seperti yang dikehendaki oleh hadis tadi. Man ahabba lillah, barang siapa mencintai, cintanya karena Allah. Aku katakan pada istriku, ya, Mi, ya, ilingno awakmu. Aku milih awakmu dhisik iku ya. Kenapa aku pilih kamu? Dari beberapa data, biodata yang ditawarkan kepadaku. Tapi kamu termasuk prioritas yang aku pilih. Ya. Kenapa aku memilih dirimu? Kok bukan dirinya? Karena aku menganggap dirimu adalah wanita yang solihah. Karena aku berpegang pada hadis dari Rasulullah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atu solihah. Itu yang pertama ketika memilih jodoh. Yang kedua, saya juga mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Tungkihu mar'ah lil arba. Wanita itu dinikahi karena ada 4 hal. Yang pertama, lima liha, karena sugih. Jadi ada orang laki-laki nikahi perempuan itu murih sugih, ya, karena sugihnya, kaya, ya, nggak tahu kaya apa, ya, kaya yang penting. Ya. Yang kedua, li jamaliha, karena cantiknya. Jadi orang tuh kadang memilih kekasih itu karena cantiknya. Masih gak sugih gak popo, sing penting ayu, ya, kena didelok.
bisa dibanggakan di hadapan orang kalau ketemu sama teman-teman. Gila bojoku, ayu. Dipamer-pamer nih marono dijukuk uang. Jadi dua. Yang ketiga, lihasabiha. Garis keturunannya. Garis keturunan yang baik, bibit, bobot, bebet. Ya kan? Darah biru. Jadi ini cara mengukur darah biru harus pakai jarum, ditusuk dulu. Lihat yang keluar darahnya merah atau biru. Saya sering begitu. Karena ngetes diabetes. Bukan melihat darah saya biru atau merah. Nah, itu yang ketiga. Ada orang itu menikahi wanita karena bangsawan, garis keturunan. Oh, istilahnya ngangkat derajat. Ngangkat derajatku. Ya. Dan yang keempat, tunggu mar'ah. Yang keempat adalah lidiniha. Karena agamanya. Fatfar bitadidin taribat yadaka. Maka pilihlah yang karena agamanya taribat yadaka. Maka kamu ini akan selalu menjadi orang yang beruntung. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada saya untuk memilih jodoh itu seperti itu. Maka saya katakan kepada istri saya, iling ngomi, aku dhisik milih awakmu karena ini. Ya kan? Aku masih elek-elek gini. Lagi tambahan nih. Tambahan. Gak tak terus wis. Soalnya tambahan. Ya kan? Ya. Jadi walaupun jelek-jelek gini yang ingin aku nikahin itu banyak. Tapi dari banyak wanita itu yang aku pilih kamu. Jadi dulu tuh ada data berapa ya? Sekitar 6 data itu masuk kepada diri saya. Ya teman-teman tuh yang ngasih. Yang ngasih. Ya berarti itu bukan kemauan saya. Ya, teman-teman itu ngasih saya 6 data. Jadi ada 6 nominator. Istri saya ini nominasi ketiga. Nominasi pertama langsung saya datangi ke rumah orang tuanya, saya minta, nggak boleh. Nggak boleh. Ini anaknya Pak Mudin ini. Karena niat saya salah satu anaknya Pak Mudin. Berarti karena darahnya, ya, asap keturunan. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, nggak boleh. Ya, anaknya Pak Mudin. Kok boleh gitu? Saya akhirnya jadi Mudin itu. Ya, ternyata satu kecamatan dengan istri saya di Kediri, kecamatan Gura, tapi dia desanya di Bangkok, bukan Thailand. Yang kedua, saya juga datang ke Muri Mojokerto sana, Puri Mojokerto sana. Yang kedua, saya datangi sana. Ternyata sama kakaknya nggak boleh. Kenapa? Biar lulus dulu. Nah, baru yang ketiga ke rumah istri saya ini di Kediri. Alhamdulillah diterima. Begitu diterima itu baru tahu ternyata ketiga-tiganya itu satu kontrakan. Iya. Iki arek-arek iki satu kontrakan gitu. Ya, alhamdulillah ya kan. Baru tahu setelah nikah itu. Ya, setelah proses pernikahan itu baru tahu. Karena saya kalau malam minggu itu apel setelah nikah itu. Kenapa apel? Karena belum bisa ngontrak rumah. Jadi saya masih nunut di kontrakannya teman saya di Jalan Ambarawa 21. Nah, sampai ini. Ya. Terus istri saya itu masih satu kontrakan dengan kontrakan lama. Jadi kalau malam minggu saya apel. Ya kan? Nah, itu kebetulan rumahnya Pak RT. Rumahnya Pak RT. Saya sudah bawa SIM, surat izin menemui istri. Nah, gitu. Sudah izin. Akhirnya apa? Sama Pak RT gini, wes gak usah mulih nak, gak usah pulang. Tak setiap lo kamar gini. Karena saya dapat SIM itu tadi. Akhirnya saya tidur di rumahnya Pak RT waktu itu, temanten baru. Ya kan? Alhamdulillah. Saya itu selalu saya ingatkan kepada istri saya bahwa kamu dulu saya pilih itu karena kamu wanita solihah.
bukan karena satu, bukan karena lima liha, dua, bukan karena li jamaliha, yang ketiga bukan karena li hasabiha. Bukan karena harta, bukan karena kecantikan, bukan karena nasab. Artinya apa? Kalau kamu hilangkan keimanan, kesolihan itu dari diri kamu, terus piye? Jadi kalau kamu masih ingin menjadi istriku, jangan tinggalkan keimanan itu pada diri. Kalau aku ingin selalu mencintaimu, aku tuh mencintaimu karena kamu beriman, bertakwa. Karena mencintaimu karena Allah, maka jangan tinggalkan Allah pada dirimu. Nah, aku gitu kan istriku. Kenapa? Nah, terus kalau iman sudah tidak ada pada dirimu, terus piye ngono? Ya kan? Terus apa yang membuat aku cinta dan tertarik padamu? Sudah nggak ada lagi. Karena aku memilih kamu karena kamu orang yang wanita solihah. Kalau kesolihan itu kamu tinggalkan, maka apalagi yang membuat diriku mencintai? Kan tidak ada lagi. Jadi bikin aku selalu punya alasan untuk mencintai. Yaitu karena iman itu selalu ada pada diri. Man ahabbalillah. Waman abghadulillah, dan barang siapa membenci karena Allah, bencinya karena Allah, benci aku. Tapi karena Allah. Artinya apa? Dia selalu membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya? Allah itu membenci perbuatan-perbuatan yang maksiat. Allah itu membenci perbuatan yang haram, benda-benda yang diharamkan. Allah benci. Maka apa yang dibenci oleh Allah, bencilah dan tinggalkanlah. Kalau Allah benci kepada pelaku-pelaku maksiat, maka tinggalkan pelaku maksiat. Jangan jadikan dia teman dudukmu. Rasulullah juga mengajarkan kita, seseorang itu dilihat itu dari teman duduknya. Jadi kalau golek mantu ibu-ibu, nanti dilihat. Orang itu senengannya duduknya sama siapa. Sama-sama ngopi, tapi ngopinya beda dilihat. Oh, ini anak ini ngopinya selalu di rumahnya Ustaz Hasbi. Nah, kaya kan golek di bojo ya. Lek sik bujang, ya kan? Hanya di sana. Lah, kamu sudah punya. Udah punya. Kamu belum pernah ke rumahku ya? Udah ya? Oh iya ya. Cintai aku karena Allah. Saya juga bilang gitu pada istriku. Nih, kamu kalau cinta pada diriku, cintai aku karena Allah, jangan karena yang lain. Kalau aku jauh dari syariat Allah, jauh dari apa yang dicintai oleh Allah, maka ingatkan aku. Jangan segan-segan kamu mengingatkan aku. Marahin aku. Itu jadi wasik kita ini. Suami dan istri. Itu asik. Nah, siapa orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ternyata orang itu yang punya sifat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu hanya orang yang beriman dan bertakwa. Artinya apa? Untuk menjadi wali Allah itu semua punya peluang yang sama. Ada seseorang yang tidak dikenal oleh penduduk dunia, tapi dikenal penduduk langit. Jadi kalau di hadapan orang itu gini, ya. Jadi kalau dia di hadapan manusia itu nggak diperhatikan sama sekali. Orang itu nggak ngelihat, nggak ngelirik sama sekali. Yang saya bu ya. Ketika ada dua orang, nih secara manusiawi. Ketika ada dua orang, yang satu orang itu pakaiannya lusuh, lungset, nggak diseteliko, terus wis lawas.
Ono sing tembel-tembelan. Pakai sarungnya ngepil. Ora tahu disetrika. Sarung ngepil. Ya. Kemudian pakai koploknya juga yang sudah bulu. Bawa tasnya juga bulu. Ya kan? Ketemu kita. Terus ada lagi tamu. Ya kan? Wah, dia itu pakaiannya udah pakai baju aqua yang mahal, sarungnya BHS. Bukan BHS Bank loh ya. Itu sudah tutup itu. BHS Bank godongnya nanggur. Sudah tutup. Sarungnya BHS. Ya. Kemudian pakai jas lagi. Jasnya kelihatan mahal, disetrika yang halus gitu, harus bahannya yang mahal. Pakai gobok datang ke rumah kita, bawa mobil Alphard. Nah, ketika seseorang itu memperlakukan dua orang ini dengan perlakuan yang sama, itulah dia imannya karena Allah. Angel loh ini. Angel loh. Jangankan begitu. Di depan itu, di depan kalau kita berjalan ya, atau dimanapun, di rumah sakit, atau kita sering bertemu dengan kerumunan orang. Ya, kadang-kadang orang itu nggak memperhatikan kepada orang-orang yang seperti saya ceritakan yang pertama. Ya, misalnya ke pasar, di pasar Madiopuro itu, ya kan? Itu sebelum masuk pasar Madiopuro, kalau lewat Velodrome, itu kan ada melewati sampah. Saya perhatikan, jarang orang yang perhatiannya kepada tukang sampah itu. Apalagi itu melewati bau, ya, jarang ada. Atau dimanapun, ketika di jalan, ya kan, ada orang yang lusuh, kelaparan, pinggir jalan begini, gitu. Jarang yang ada perhatian. Tapi begitu ada orang bawa mobil Pajero, berhenti, mau nanya sesuatu, perhatian langsung, perhatian. Tidak jarang orang yang seperti itu. Ya. Padahal kita belum tahu tingkat keimanan masing-masing. Bisa jadi yang pakai mobil mewah tadi adalah koruptor. Ternyata yang dihormati tadi koruptor. Jatahmu lo rakyatmu. Dipangan BDE mana kau hormati. Ya kan? Kadang-kadang begitu. Maka kita ini harus memandang sesuatu semuanya karena Allah. Membenci sesuatu semuanya karena Allah, agar diri kita ini nggak tertipu. Pada zaman Rasulullah ada seseorang pekerjaannya itu menggembala kambing. Itu bukan kambingnya orang. Jadi dia itu buruh angon. Ya. Buruh menggembala kambingnya orang. Pakaiannya lusuh. Kerjanya dia di bukit-bukit itu, di bukit-bukit. Tapi ini daerah Yaman. Kerjanya di bukit-bukit, jarang dia di rumah karena anggun. Tapi kalau dia menggembala kambing, selalu ibunya dibawa. Dia naik bukit gitu, ibunya dibawa juga, digendong. Ya, kalau dia memerah kambing, karena dia diizinkan oleh bosnya itu, kalau lapar dia boleh memerah kambing. Kambing yang ada susunya boleh diperah dan silahkan diminum untuk menghilangkan haus dan lapar. Halal. Dia selalu berprinsip. Ketika makan, ketika minum, dia tidak akan minum sebelum ibunya dulu yang minum. Nah, satu saat
Rasulullah SAW ketika menyampaikan pesan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, nanti kalau kamu ketemu seseorang yang namanya Uwais Al-Qarni, maka mintalah kamu doa kepadanya, karena doanya Uwais Al-Qarni itu tidak ada batasnya dengan Allah. Jadi tidak ada pembatas. Dengan Allah itu langsung diterima oleh Allah. Doanya Uwais Al-Qarni. Rasulullah tidak pernah ketemu dengan namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seseorang yang selalu merindukan Rasul dan selalu ingin haji supaya di musim haji bertemu dengan Rasul. Tapi terkendala ibunya. Dia masih punya ibu yang harus dirawat. Dia masih punya ibu yang harus dirawat. Nah, akhirnya sampai Rasulullah wafat. Umar bin Khattab setiap musim haji itu selalu mencari di Masjidil Haram itu orang dari Yaman yang namanya Uwais Al-Qarni setiap musim haji. Satu saat akhirnya ketemu. Dilihatlah oleh Umar bin Khattab itu ada tanda. Jadi Rasulullah ngasih tanda. Orang yang namanya Uwais Al-Qarni itu di telapak tangannya ini ada tandanya. Kemudian ketika bersalaman dibuka, nah itu ada tanda yang disebutkan oleh Rasulullah. Namanya Uwais Al-Qarni. Langsung dicium tangannya Uwais Al-Qarni oleh Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kaget. Kenapa? Bukan sebaliknya. Seharusnya kan Uwais minta doa kepada Umar bin Khattab karena sahabat yang terdekat dengan Rasul. Kata Umar, itu pesan dari Nabi. Nah, dan akhir cerita, ketika Uwais Al-Qarni ini meninggal, yang merawat jenazah Uwais Al-Qarni itu bagi orang-orang yang beriman melihat sangat banyak sekali. Dimandikan banyak, dirawat banyak orang, diiringi banyak orang. Padahal kalau orang tidak tahu itu sedikit sebenarnya. Tapi bagi orang seperti Umar bin Khattab, seperti yang lain itu melihat yang memandikan Uwais Al-Qarni itu banyak. Dia heran, kenapa Uwais Al-Qarni yang memandikan, yang merawat, yang mengiringi jenazahnya banyak. Itu adalah para malaikat. Jadi katanya Uwais Al-Qarni itu orang yang tidak dikenal di penduduk bumi, tapi namanya terkenal di penduduk langit. Itu waliullah. Jadi waliullah itu tidak harus yang pakai serban, ya, harus pakai gini, itu enggak. Bisa jadi di daerah di sini nih ada waliullah di sini. Allahumma amin. Karena cintanya kepada Allah, karena Allah mencintainya, karena dia mencintai Allah melebihi kecintaan kepada yang lain, karena dia mencintai selain Allah, karena cintanya kepada Allah. Mencintai selain Allah karena cintanya kepada Allah. Sampai dalam hadis Nabi disebutkan lagi, ditambahkan, waman mana'a lillah waman a'tolillah. Orang yang memberi pun ketika memberi semata-mata karena Allah. Orang yang menolak pemberian pun menolak pemberiannya karena Allah. Menolak pemberiannya semata-mata karena Allah. Menerima pemberian karena Allah. Memberi sesuatu karena Allah. Bukan karena yang lain. Ya. Dikasih amplop, wobel, apa ini? Sampai terima rezeki. Jadi tanpa dia melihat dari mana amplop ini, untuk apa. Ya.
Apakah itu uang suap, sogokan, rosi, wal murtasi, pinar. Ya. Sebesar apapun gebokannya, setebal apapun gebokannya kalau untuk menyuap, mohon maaf, sorry. Ya kan?